Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna 'iddatash shuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kafatan kama yuqatilun kafah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Bapak, saudara-saudara kaum muslimin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita diberikan oleh Allah kesempatan, kekuatan, diberikan kesehatan sehingga kita dapat hadir di ruangan masjid yang mulia ini dalam rangka melaksanakan kewajiban kita selaku seorang muslim untuk melaksanakan sholat ibadah sholat berjamaah di hari Jumat yang mulia ini. Sholawat teriring salam kita curahkan kepada Nabi yang agung, baginda Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada segenap para keluarganya dan mudah-mudahan kepada kita sekalian. Saudara-saudara kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini pula saya selaku khatib yang sangat tauhid, tidak ada kemampuan apa-apa, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kemudian saya menyampaikan wasiat takwa kepada kita sekalian, termasuk saya. Marilah kita senantiasa meningkatkan dan menjaga ketakwaan kepada Allah supaya kita mendapatkan kebahagiaan baik di dunia, insyaallah kebahagiaan akhirat. Bapak, saudara-saudara sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam khutbah ini saya tadi membacakan sebuah firman Allah di dalam surah At-Taubah. Ayat ini mengindikasikan dan menerangkan tentang bagaimana Allah telah menjadikan 12 bulan di bulan Hijriah. Bulan-bulan yang mulia ini diciptakan oleh Allah bersamaan dengan diciptakannya langit dan bumi. Sebenarnya Allah firmankan di dalam surah At-Taubah ayat 36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna 'iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim. Kata Allah, sesungguhnya bilangan bulan di dalam Hijriah itu ada 12 bulan. Diciptakan ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Di dalam bulan yang 12 itu ada 4 bulan yang diharamkan untuk berperang. Inilah agama yang lurus, kata Allah. Maka di dalam 4 bulan di zaman itu, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Rajab dan Muharram, berkenaan dengan bulan itu terjadinya peperangan yang sangat dahsyat. Maka Allah larang di bulan itu tidak boleh berperang, sehingga
kaum muslimin yang hatinya lembut, wal yatalattaf wala yushirunna bikum ahad. Mereka turut akan perintah Allah. Pasukan Rasulullah senantiasa taat. Ketika disuruh berhenti oleh Allah melalui baginda Rasul, mereka taat. Ini mengindikasikan bahwa kita hendaknya taat kepada Allah. Siapapun yang mengajak kebaikan, termasuk kita, hendaknya taat kepada Allah. Karena Quran sudah memberikan penjelasan. Bulan-bulan yang Allah ciptakan ini, Allah ciptakan sebelum menciptakan kita, manusia Allah sudah ciptakan bulan. Betapa Allah sudah merinci, sudah memanage, sudah memberikan penjelasan bahwa dunia ini sebelum diisi oleh manusia sudah disiapkan sarana dan prasarananya. Bapak saudara-saudara kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, hendaknya kita paham dari bulan Muharram sampai bulan Zulhijjah, hendaknya kita paham bulan-bulan yang diciptakan Allah. Kita tidak boleh hanya mengerti daripada bulan miladiah dari Januari sampai Desember. Tapi bulan ini hendaknya kita memahami makna di dalam bulan itu sendiri sudah banyak. Bapak saudara-saudara, pada bulan ini kita masih memasuki bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban ini adalah bulannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak saudara-saudara, ternyata di bulan Sya'ban ini banyak kejadian yang luar biasa yang dilaksanakan atau dialami oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu saat Siti Aisyah kehilangan Rasulullah. Dijelaskan di dalam kitab Hidayatul Bidayah. Siti Aisyah mencari-cari sampai tengah malam tidak ketemu. Di mana baginda Rasulullah? Tidak seperti biasa. Pada tanggal 10 Sya'ban Rasulullah menghilang dari rumah beserta istrinya Siti Aisyah. Ternyata Siti Aisyah mencari. Ditemukanlah di baki beliau. Beliau sedang menangis menghadap Allah. Apa yang dilakukan? Rasulullah memohon kepada Allah, man dalladhi yashfa'u indahu illa bi'idnih. Nanti siapa ya Allah akan memberikan syafaat kepada umatku kalau engkau tidak memberikan izin. Bapak saudara-saudara, maka inilah ayat turun, ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ternyata Rasulullah menghendaki doanya dikabulkan supaya umatku membaca sholawat diberikan syafaat. Maka dengan jelas Allah memberikan penjelasan yang luar biasa. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Inilah ayat yang mutlak. Begitu kita melaksanakan sholat Jumat ini, tadi sudah dibacakan kalimat atau lafaz innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Kemudian kita diperintahkan ketika kita takziah membaca ayat kursi supaya mengingatkan kepada kita semua bahwa syafaat diberikan oleh Allah berkenaan dengan kita bersalawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan demikian setiap kita diperintahkan untuk membaca salawat dengan sebanyak-banyak. Mengerti salawat yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW, hendaknya kita hafal. Kita dawamkan bahwa salawat itu insya Allah surga bukan karena sholat, bukan karena zakat, bukan karena puasa, tapi insya Allah masuk surga karena kita mendapatkan syafaat dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak saudara-saudara, yang kedua keistimewaan di bulan Sya'ban ini Allah sampaikan istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama alaikum midrara. Pada tanggal 11 Rasulullah SAW itu berkumpul dalam majelis sampai tengah malam
Kemudian beliau dengan para sahabat beristighfar kepada Allah. Terus sampai ke amalan beristighfar. Tujuannya ternyata Rasulullah SAW mohon kepada Allah. Di zaman itu hujan tidak turun-turun. Maka ternyata di bulan Sya'ban yursilis sama alaikum midrara yumdidkum bi amwali wa banin. Maka turunlah hujan lebat di Madinah karena doa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan Sya'ban. Apa saudara-saudara, ternyata bulan Sya'ban bulannya Rasul, sehingga pertama kali hujan lebat ternyata ketika Rasulullah di bulan Sya'ban beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa saudara-saudara sedang iman yang dirahmati Allah. Kemudian yang selanjutnya, kunta katabtani fi indaka fi bil kitab syakiyan aw mahrudan yufraku kulli amrin hakim. Kitab yang ada di tangan kalian semua, kata Rasulullah, akan dilaporkan kepada Allah melalui malaikat Raqib dan Atid. Apakah kitab itu diterima atau ditolak oleh Allah, itu ada kebijaksanaannya di para malaikat. Artinya malaikat bisa mencatat lebih banyak kebaikan atau kejelekan. Oleh sebab itu, maka pada tanggal bulan Sya'ban, amal-amal ibadah catatan kita dilaporkan oleh malaikat kehadiran Allah Subhanahu. Maka di bulan Sya'ban diperintahkan untuk banyak beristighfar, banyak bersedekah, membaca surah Yasin banyak-banyak pada tanggal 15 Sya'ban. Itu tujuannya supaya kita mendapatkan rahmat daripada Allah. Bapak saudara-saudara sedang umat yang dirahmati Allah. Ada sebuah keterangan Rasulullah SAW ketika menyampaikan kepada sahabat, idan tasarrafa sya'banin fala tasum. Apabila telah lebih dari tanggal 15 Sya'ban, janganlah kamu berpuasa, kata Rasulullah. Artinya bukan puasa tidak bagus, tapi bagi orang-orang yang berat puasa, maka 15 hari sebelum bulan Ramadan itu mempersiapkan. Tapi bagi kita, insya Allah, kaum muslimin yang memang benar-benar sering puasa Senin Kamis, itu tidak ada salahnya, lebih banyak. Tetapi kita tidak puasa pun di bulan Sya'ban akhir ini memang tidak dianjurkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena pada saat bertanya, ya Rasulullah, kenapa engkau berpuasa? Kami tidak disuruh berpuasa. Karena engkau berbeda denganku. Karena kamu harus mempersiapkan, karena kamu akan menghadapi bulan suci Ramadan. Sangat berat. Tapi saudara-saudara, memang puasa bagi orang yang tidak sering berpuasa sunat akan terasa berat. Tapi bagi bapak-bapak dan saudara-saudara, insya Allah yang sering puasa Senin, Kamis dan lain sebagainya, insya Allah puasa akan ringan, akan mendapatkan kebahagiaan. Terutama di bulan ini juga awal-awal kita berpuasa, insya Allah selanjutnya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi saudara-saudara, masih banyak keistimewaan di bulan Sya'ban. Namun insya Allah saya akan sampaikan 3 macam saja yang disampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mengerti, faham tentang agama ini, tentang amalan ini, termasuk senantiasa bersolawat kepada baginda Nabi besar Muhammadin sebagai manusia pilihan. Maka Allah menyampaikan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Salah satu nabi yang diberikan kalimat ini adalah baginda Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Demikian kita hendaknya mencontoh suri tauladan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, termasuk berpuasa, bersedekah, kemudian sholat dengan yang dilakukan Rasulullah, sungguh luar biasa. Bapak saudara-saudara, mudah-mudahan kita akan menghadapi bulan suci Ramadan, akan diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan rezeki yang halal dan thayyibah, diberikan kemudahan-kemudahan, anak kita dan cucu kita diberikan kesehatan, kekuatan lahir dan batin, negara baldatun thayyibatun walaupun kufur, aman sentosa, saling membantu, saling memberi, saling menasihati dan lain sebagainya. Mudah-mudahan kita akan senantiasa diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wad dzikril hakim innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ali Muhammad. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad wa barik wa sallim. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah, taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma aktubna fi kulli wahidin bi barakati Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali fi yadil yumna 'ala rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati qadil hajat. Rabbana salimna ya Allah min afati dunya wal akhirah bitan ala kulli syai'in qadir. Allahumma dalil lana syabahum bi haqqi hadhihi syurat syarah nabiyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban ibadallah. Inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa dhikrullahi aqimis salata.